Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rema TV sekalian. Berjumpa lagi pada edisi kali ini dengan saya Dr. Rudi Hidayat. Kebetulan pada edisi kali ini saya sendiri, biasanya saya selalu ditemani oleh teman-teman saya, ahli reumatologi yang lain, tapi pada edisi kali ini, karena edisinya adalah sedikit spesial. Pada edisi kali ini, yang kita ambil di akhir Maret ini, saya akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Rema sekalian di kolom komentar dari beberapa video YouTube yang sudah kita rilis dari beberapa bulan yang lalu. Nah, saya coba menjawab beberapa pertanyaan, mudah-mudahan memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Jika ada yang belum cukup, silahkan komentar lagi. Bisa di video ini juga, kolom komentarnya, maka saya dan tim akan mencoba membuat sesi berikutnya, sesi menjawab pertanyaan dari sahabat Rema sekalian. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Pertanyaan yang kita sudah rekam, pertama ada satu penanya yang sudah disampaikan bulan Oktober 2021. Ya, mohon maaf ya, sudah dari Oktober 2021 baru sempat kami jawab. Penanya adalah eh, atas nama Nur Satilah. Nah, pertanyaannya begini. Terima kasih ilmunya, izin dok. Mau tanya, saya pasien reumatologi sejak 2014 dengan diagnosa RA atau rheumatoid arthritis. Ini mirip dengan topik yang kita kemarin sempat sampaikan di video sebelumnya. Selama perjalanan hingga tahun 2021 ini normal saja. Pertanyaannya, mengapa jari-jari kaki sakit dan mulai berubah bentuknya, sedangkan obat diminum sesuai perintah dokter? Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nur Satilah dan sahabat Rema sekalian. RA adalah satu penyakit autoimun. Itu yang harus difahami dulu. Dan penyakit autoimun pada prinsipnya tidak bisa disembuhkan, tapi target pengobatan yang kita harus sampaikan kepada pasien adalah bahwa penyakitnya harus tenang. Bisa dikontrol dengan penyakit dalam kondisi tenang atau remisi istilah kita. Nah, kalau misalnya dalam proses pengobatan itu jari-jari masih mengalami nyeri, bahkan kemudian ada progresivitas, perubahan bentuk dari sendi-sendi itu akibat peradangan yang tidak terkontrol, salah satu penyebabnya adalah inflamasinya belum berhasil kita kendalikan, artinya proses kerusakannya berlangsung terus, kondisi remisinya belum bisa dicapai. Maka bisa didiskusikan dengan dokter yang merawat, mungkin sebaiknya dipertimbangkan untuk menyesuaikan obatnya. Bisa menambah dosis, bisa merubah jenis obat, atau menambahkan obat yang lain, atau mengganti dengan obat yang lain. Kita punya banyak pilihan di Indonesia saat ini. Meskipun ada beberapa pilihan yang agak sulit diakses ya karena biayanya masih cukup mahal, tapi pada prinsipnya kita punya banyak pilihan untuk mencapai target remisi. RA itu targetnya adalah remisi. Itu yang bisa saya jawab sementara ini. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Eva Sari Kristinawati, ini juga Oktober 2021. Pertanyaannya singkat, wah bisa gini ya, tidak ada keluhan berarti tapi tiba-tiba ada perubahan jari. Jadi takut nih gitu ya. Itu statement beliau. Saya sampaikan di sini, pada umumnya perubahan dari struktur sendi yang diakibatkan proses peradangan seperti rheumatoid arthritis, seperti penanya yang pertama tadi, pada umumnya tidak tiba-tiba, satu. Yang kedua, selalu disertai ada proses radang dan nyeri. Gitu. Jadi mungkin radang dan nyeri yang panjang itu yang seringkali diabaikan oleh pasien. Dianggap biasa saja lah, udahlah biarin, nggak bisa hilang gitu. Padahal itu bisa dihilangkan dan bisa kita hentikan proses kerusakannya. Jadi nggak akan tiba-tiba. Yang sering terjadi adalah diabaikan dan kemudian datang ke dokter dalam kondisi sudah ada kerusakan dari sendi. Jarinya bengkok ya, bengkoknya seperti ini dan itu menetap. Ya, itu namanya kita sebut sebagai deformitas. Mudah-mudahan sahabat Rema sekalian yang mengalami rheumatoid arthritis tidak sampai dalam kondisi seperti itu dan segera mendapatkan pengobatan untuk mengatasi dan mengontrol penyakitnya. Selanjutnya saya beralih ke Ibu Sri Damayanti, ini juga Oktober 2021. Pertanyaannya, saya punya autoimun dok, lupus, lutut kiri saya bengkak karena radang sendi atau infeksi cairan. Sudah berobat ke dokter, ortopedi dan penyakit dalam, infeksi cairan itu penyebabnya kenapa dok? Ini agak sedikit berbeda, ini penyakitnya lupus, tapi
keterlibatan radang sendi di lutut itu hampir sama. Jadi ada proses peradangan di sana bukan karena infeksi. Karena kalau infeksi itu disebut ada kuman. Ini tidak ada kuman, hanya proses autoimun yang menyebabkan proses peradangan di dalam sendi. Yang ditanya kenapa begitu? Karena proses autoimunnya tadi ada pertemuan antara sel radang dengan yang memicu radang bertemu, itu menyebabkan peradangan di sana dan memproduksi cairan sendi berlebihan. Dalam jangka panjang ini menyebabkan kerusakan. Nah, ini yang sedang dicoba diatasi atau dikontrol dengan obat-obat untuk penyakit autoimun gitu ya. Jadi itu kira-kira penyebabnya. Pertanyaan berikutnya ini Ibu Rizka Cikgu ya, Oktober 2021 juga, tapi ini sebenarnya sudah banyak yang tahu ya. Pada pasien autoimun bisakah divaksin COVID? Jawabannya bisa. Memang dianjurkan, penyakitnya sebaiknya sudah terkontrol baru kemudian dilakukan vaksinasi. Dan saya rasa sekarang sudah banyak penyintas autoimun apapun yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita mulai dari Ibu Sukarti namanya. Dok, apakah ada makanan yang dipantang untuk orang yang menderita sakit autoimun atau rheumatoid arthritis? Ini disampaikan Januari 2020. Jadi begini, sahabat Rema sekalian, kami menyampaikan fakta, data, anjuran dan seterusnya di dalam channel ini, kami berusaha mendasarkan pada bukti. Kami akan menghindari menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya. Maka jawaban saya sementara ini, menurut pemahaman kami dan bukti-bukti yang sudah dipublikasi di dunia, baik itu secara online maupun lewat jurnal-jurnal yang secara offline, tidak ada makanan khusus yang perlu dipantang untuk pasien dengan penyakit autoimun, termasuk rheumatoid arthritis. Kecuali pada beberapa penyakit autoimun yang memang tidak tahan dengan produk itu. Misalnya, ada nama penyakit autoimun yang kita kenal sebagai celiac disease. Celiac disease ini orangnya tidak tahan gluten. Begitu ada gluten, maka dia ada reaksi autoimun. Sehingga pada kasus seperti ini, memang dia harus diet free gluten. Pada penyakit autoimun yang lain tentu berbeda. Kalau memang tidak ada bukti bahwa dia harus menggunakan free gluten diet, maka tidak perlu kita melakukan diet khusus seperti free gluten. Itu yang saat ini pendapat kami dan juga berdasarkan bukti-bukti yang ada, ya. Yang kedua, ini dari Ibu Dewa Bulan, sama Januari 2022. Ini pertanyaannya begini, ini cukup panjang. Tapi saya jawab nanti secara garis besar ya. Maaf ya, banyak info bertentangan yang saya dapatkan di sini. Di channel-channel YouTube Kedokteran Barat menyatakan bahwa satu, susu dan produknya berpotensi memicu gejala memperparah peradangan. Kedua, ANA tidak ada gunanya diperiksa. Ketiga, gluten adalah pemicu gejala. 5, gula adalah pemicu gejala dan peradangan. 5, diet sangat bisa menidurkan penyakit autoimun. Baik. Saya sekali lagi menyatakan, satu, apa yang kami sampaikan kami berusaha mendasarkan pada bukti ilmiah yang sudah terbukti. Bukti ilmiah itu ada caranya untuk menyampaikan. Harus ada riset yang cukup mumpuni, yang sudah terbukti dan tidak ada kesalahan yang bisa ditolerir gitu ya. Berbeda kalau misalnya ada bukti yang berdasarkan opini atau berdasarkan pengalaman. Nah, itu nggak boleh, ya. Harus berdasarkan riset. Dan saya tegaskan di sini bahwa ini era digital saat ini, informasi itu sangat banyak. Tidak ada batas, tidak ada sekat. Sahabat Rema sekalian bisa mendapatkan informasi dari seluruh belahan dunia manapun, ya. Cuma bahayanya bahwa tidak semua informasi yang sahabat Rema dengarkan di platform apapun ya, baik itu di YouTube, TikTok, Instagram, Twitter dan seterusnya, meskipun itu berasal dari negara maju sekalipun, tidak serta-merta pasti ada kebenarannya di sana. Karena era digital yang bisa menyebabkan semua orang bisa membuat konten gitu ya, sehingga banyak orang yang tidak kompeten membuat konten yang kemudian belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu tolong hati-hati. Bukan berarti semua informasi yang datang dari negara maju itu pasti kebenarannya. Meskipun kebenaran di dunia memang kan relatif ya, di dunia kedokteran termasuk. Karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu bisa berubah kebenarannya.
tapi kita selalu mendasarkan pada bukti ilmiah. Jadi saya coba jawab, sekali lagi, susu dan produknya berpotensi memicu gejala memperparah peradangan. Sekali lagi, menurut kami, pada sebagian besar penyakit autoimun tidak terbukti, kecuali memang pada beberapa penyakit autoimun khusus ya, seperti tadi saya sampaikan, termasuk kalau dia celiac disease, tentu gluten itu menjadi pantangan. Kemudian, diet sangat bisa menidurkan penyakit autoimun? Ya, bisa gitu ya. Sangat bisa, mungkin hati-hati. Karena diet hanya bagian kecil dari upaya tanpa obat ya. Ada juga upaya dengan obat yang kita harus lakukan untuk mengontrol penyakit autoimun. Gula adalah pemicu gejala dan peradangan. Mohon maaf, kita berpendapat bahwa itu tidak ada bukti yang cukup ya untuk beberapa penyakit autoimun. Dan statement terakhir yang mau saya komentarin, ANA tidak ada gunanya diperiksa. Mohon maaf, sampai saat ini ANA, antinuklear antigen, itu masih ada gunanya untuk diperiksa pada kasus autoimun tertentu. Apalagi lupus. Karena lupus itu entry point kita mendiagnosis SLE atau lupus itu ANA-nya positif dulu gitu ya, entry point-nya. Dan meskipun tidak semuanya ya, tidak berarti semua penyakit autoimun harus diperiksa ANA. Masing-masing penyakit autoimun punya karakteristik sendiri, punya alat untuk mendiagnostik sendiri dan tidak selalu dengan pemeriksaan ANA. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk Ibu Dewa Bulan. Mudah-mudahan bisa memberikan wacana, pemikiran, insight yang cukup ya tentang penyakit autoimun sehingga kita juga berhati-hati mencerna informasi dari manapun informasi itu berasal. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, ada Ibu Nur Syamsiah Azah, Januari 2022. Dok, usul bahas tentang SLE juga dong, gitu ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa membuat video khusus tentang SLE. Kemudian Ibu atau Bapak Cahaya Subagio, Januari 2022 nih disampaikan. Selamat siang dokter. Dokter, saya ingin bertanya, saya autoimun RA sudah 3 tahun ini. Sama ya, RA 3 tahun. Dan sekarang saya merasakan tumit sampai telapak kaki saya sakit dan keluar bintik-bintik seperti lebam ungu-ungu. Dan saya diberi obat injeksi, salah satu produk ya, namanya saya nggak sebutkan. Kemudian ada obat, isinya adalah etanercept, kemudian methotrexate, methylprednisolone, acid folit, dan obat ini, pregabalin ya. Pertanyaan saya, dok, kenapa saya belum bisa merasakan redanya nyeri di badan dan di telapak kaki? Kebetulan Ibu atau Bapak Cahaya Subagio ini menggunakan obat yang juga sudah advance ya, sudah biologik. Mungkin nanti kita harus diskusi khusus, bukan kita ya, maksudnya dengan dokternya didiskusikan khusus. Semua target pengobatan itu sama, harus mencapai kondisi remisi. Kalau karena RA-nya ya, nyeri karena RA, radang karena RA, itu bisa dicapai dengan sampai kondisinya remisi. Kalau sudah menggunakan satu obat gagal, biasanya dalam waktu 3 bulan dokternya akan men-change. Kita coba yang lain, karena kalau sudah lebih dari 3 bulan tidak ada perbaikan yang signifikan, maka obat itu kalau dilanjutkan pada umumnya tidak akan memberikan manfaat yang cukup, apalagi mencapai remisi. Jadi sebaiknya didiskusikan lagi, mungkin harus ganti dengan obat yang lain. Dan kalau bisa, pasien-pasien dengan RA itu nantinya akan berhenti steroidnya. Methylprednisolone tidak rutin diberikan, tapi diberikan obat-obat untuk mengontrol autoimunnya lebih lama. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Abdullah Safei, Februari 2002. Dok, tolong jelaskan efek samping obat RA. Ya, ini cukup panjang ya. Obat RA pada umumnya, obat untuk autoimunnya, itu menurunkan sistem kekebalan tubuh. Karena memang itu yang ditargetkan, sehingga resikonya memang infeksi yang kita khawatirkan dan kita harus hati-hati. Pasiennya mudah sekali ketularan flu dari sebelahnya gitu ya. Jadi zaman dulu ketika belum ada COVID-19, biasa pasien-pasien dengan penggunaan obat imunosupresan atau yang menurunkan sistem imun itu harus menggunakan masker. Karena memang resiko penularannya jadi lebih besar. Secara umum seperti itu. Saya lanjutkan kepada penanya berikutnya, Ibu Endang Susilowati, ini juga disampaikan Februari 2021. Apakah mata terasa gatal juga karena pengaruh dari RA? Nah, mungkin ini sebaiknya ke dokter mata dipastikan ya, bahwa ada kelainan mata yang itu bisa karena rheumatoid arthritis. Ya, pada umumnya gejala yang khas adalah mata kering. Itu bisa bagian dari rheumatoid arthritis. Oleh karena itu, gatal ini harus diidentifikasi apakah berhubungan dengan RA atau tidak, ya. Itu harus datang ke dokter mata. Itu saran saya. Terakhir, ini dari namanya bukan nama orang ya, tapi Rumah Sehat Nurana.
Itu disampaikan di Maret 2022, ini baru ya. Terima kasih dokter, ilmunya sangat bermanfaat. Izin bertanya dok, untuk memulai terapi apakah harus dengan pembuktian pemeriksaan radiologi atau aspirasi sendi? Atau jika pasien dengan pola klinis khas dan hiperurisemi bisa langsung kita mulai terapi gout arthritis-nya ya dok? Gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Kayaknya topiknya tentang gout ya. Waktu itu tentang asam urat. Jadi saya nggak tahu yang nanya ini mungkin apa dokter ya. Karena bahasanya untuk menegakkan diagnosis. Jadi kalau menegakkan diagnosis, mungkin pakai kriteria, ada kriterianya. Tidak harus dengan pemeriksaan ronsen, tidak harus mendapatkan cairan sendi, karena juga belum tentu semuanya bisa kelihatan. Tapi ada pola nyeri yang khas. Kalau pola nyerinya khas dan tidak ada penyebab lain yang bisa menjelaskan pola nyeri itu, maka bisa dilakukan treatment sesuai radang sendi akibat asam urat atau kita kenal sebagai gout arthritis. Kira-kira seperti itu. Kalau ini bukan dokter, maka sebaiknya diskusikan dengan dokter yang merawat sehingga bisa dipastikan apakah nyeri sendinya ini adalah gout atau karena asam urat atau karena sebab yang lain. Sementara itu, pertanyaan terakhir sudah saya jawab. Ini kita sudah menjawab sampai pertanyaan bulan Maret 2022. Kami tunggu komentar, pertanyaan, dan usulan dari sahabat Remat sekalian, baik di kolom komentar dari video ini maupun di video-video yang lain. Kita akan kumpulkan, kita akan bikin satu sesi untuk berinteraksi dengan sahabat Remat sekalian. Mudah-mudahan ini akan memberikan banyak insight dan informasi tentang penyakit-penyakit rematik yang sangat banyak di lingkungan kita, di sekitar kita, dan mohon maaf, memang sangat banyak sekali informasi-informasi yang tidak tepat. Apalagi di era digital sekarang. Dulu sebelum ada era digital, sangat banyak mitos-mitos yang berkembang berkaitan dengan penyakit rematik, dan di era digital ini semakin luas, semakin masif, dan kami berusaha untuk memberikan informasi yang objektif dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada kesalahan dalam pemahaman, juga tidak ada keterlambatan dalam diagnosis, kesalahan dalam terapi, dan seterusnya, sehingga memberikan penanganan kasus rematik lebih baik dan biasanya berpengaruh terhadap kualitas hidup. Mudah-mudahan tidak mengganggu kualitas hidup pasien-pasien dengan penyakit rematik. Sementara itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya tunggu komentar, saran dari sahabat Remat sekalian, baik di kolom komentar video ini maupun di video-video yang lain. Silahkan bertanya dan memberikan usul juga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.